hal-hal yang membatalkan tayamum dan apa yang dibolehkan ya bagi orang yang tayamum. Ma yang qudut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang qudut tayamum syai'ani, yang membatalkan tayamum itu ada dua. Yang pertama, kullu ma yang qudul wudu id huwa badlun anhu. Ya, yang membatalkan tayamum ada semua yang membatalkan wudu karena hakikatnya tayamum itu gantinya wudu. Yang dulu pernah kita jelaskan, termasuk yang membatalkan wudu keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik depan ataupun belakang. Atau yang kedua, an-naumul mustaghriq, tidur yang lelap, ya, yang dia tidak ingat apapun sudah. Yang ketiga, istitarul aqli, ya, hilangnya akal, baik dengan pingsan atau mabuk, ya, ataupun gila. Yang keempat adalah memegang kemaluan dengan tanpa penyekat. Kemudian yang kelima adalah memakan daging onta. Kemudian apa itu yang lainnya adalah ketika dia ini inzal. Yang terakhir adalah murtad. Seseorang yang selesai berwudu dengan murtad maka batal wudunya. Ya, ketika dia masuk Islam lagi, maka dia diwajibkan untuk mandi janabat lagi. Karena dulu pernah kita jelaskan hal-hal yang diwajibkan kita ini untuk mandi janabat, ya. Yang pertama ketika junub, yang kedua ketika wanita bersih suci dari haid atau nifasnya, yang ketiga ketika seseorang kafir masuk ke dalam agama Islam, yang keempat adalah ketika seseorang meninggal dunia. Jadi ketika murtad, ya, selesai wudu dia murtad, misalnya naudzubillah min dzalik, ditawari seseorang dengan harta yang banyak sehingga murtad. Murtadnya hanya 5 jam atau 2 jam. Maka dengan sebab murtad wudunya batal sekaligus, ya, dia diwajibkan untuk mandi janabat karena dia harus masuk agama Islam, maka dimulai dengan mandi janabat. Dari semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Yang kedua, wujudul ma liman adimahu qabla ayat khula fi shalah au asnaiha. Amma idza faragha min as-salati faqad sahhat salatuhu wa la i'adat alaihi in wajadal ma. Yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah ketika dia mendapatkan air di mana dia bertayamum dengan alasan tidak adanya air, ya, sebelum dia sholat atau di tengah-tengah sholat. Misalnya sholat duhur, ya, sholat duhur karena memang nggak ada air, betul-betul nggak ada air, dia tayamum, ya. Ketika dapat rakaat kedua, ya, mau masuk rakaat ketiga, ternyata hujan langsung deras, ya, hujan langsung deras, maka dia wajib membatalkan sholatnya dengan sebab ada air ini, ya. Atau mungkin mau takbiratul ihram, hampir takbiratul ihram, ternyata hujannya deras, ya, maka dia wajib membatalkannya, harus wudu dengan air. Adapun selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hujan, maka sah sholatnya, nggak perlu diulang lagi, ya. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la tusallu sholatan fil yaum marrataini. Jangan ada seorang pun di antara kalian sholat dalam 2 kali sholat dalam satu waktu. Habis subuh lagi, habis duhur lagi, habis asar lagi. Enggak boleh ini. Ya. Maka terbatallah sebagian perkataan orang mengatakan, dulu mulai muda saya enggak pernah sholat Pak Ustaz. Ya, sekarang alhamdulillah nyadar. Loh, berarti nanti sampean karena sudah 3 tahun enggak sholat, berarti duhur, selesai duhur lagi.
ngeropol 3 kali. Ini enggak ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi telah bersabda, la tusallu salatan fil yaum marratain. Jangan ada seorang pun di antara kalian ya menegakkan 2 salat dalam satu waktu kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan. Kemudian ma yubahu bitayammum, apa yang dibolehkan bagi orang yang telah tayamum ya. Yubahu bitayammum kullu ma kana mamnu'an qablahu min salatin aw tawafin ila ghairi dzalika. Ya. Dibolehkan dengan tayamum semua hal yang awalnya dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Contoh salat. Ya. Dengan tayamum dia sudah dibolehkan salat. Contoh tawaf, dengan bertayamum dia sudah dibolehkan untuk tawaf. Ya. Contoh ya banyak. Mungkin orang yang dia ini dalam keadaan junub, di mana orang yang junub diharamkan untuk memegang mushaf Al-Qur'an, maka dengan dia bertayamum dibolehkan untuk memegang mushaf Al-Qur'an. Bahkan seorang yang junub ya, di mana dia dilarang untuk berdiam di dalam masjid dalam waktu lama, maka dengan bertayamum dia pun dibolehkan untuk berdiam diri dalam masjid dalam waktu yang lama ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ini la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan ya, aku enggak halalkan berarti haram. Aku enggak halalkan masjid itu untuk berdiam diri atas orang-orang yang junub atau wanita yang sedang haid ataupun nifas.